Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Gugun Muhammad Zakir dari Fakultas Pendidikan Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 4C, dengan NPM 241063111011. Langsung saja kepada jawaban yang pertama. Jadi filsafat pendidikan Islam itu memandang bahwa tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak. Pemikiran Al-Ghazali menekankan keseimbangan antara ilmu dunia dan akhirat. Dalam prakteknya itu di pesantren dan madrasah terlihat dari adanya integrasi antara pelajaran agama dan umum. Nah, contohnya, siswa tidak hanya belajar akademik, tetapi juga belajar dengan adab, ibadah, dan akhlak. Referensi dari jawaban yang pertama yaitu yang pertama Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Beirut, dan Al-Kutub Al-Ilmiyah. Referensi yang keduanya Abuddin Nata, tahun 2012, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Wali Pers. Selanjutnya jawaban yang kedua. Jadi jawaban yang kedua itu Filsafat Pendidikan Islam bersumber dari wahyu. Nah, sedangkan Barat itu lebih rasional dan pengalaman. Seperti pemikiran John Dewey, pendidikan Islam itu unggul dalam pembentukan karakter. Nah, sedangkan Barat itu unggul dalam metode dan inovasi. Jadi di Indonesia ini keduanya perlu dipadukan agar seimbang. Jadi dari jawaban yang kedua ini referensinya yaitu yang pertama John Dewey tahun 1916, Democracy and Education, New York, Macmillan. Referensi yang keduanya itu Hasan Langgulung tahun 1986, Manusia dan Pendidikan, Jakarta, Pustaka Al-Husna. Selanjutnya itu jawaban yang ketiga. Jawaban yang ketiga ialah, jadi ruang lingkupnya meliputi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, artinya apa? Artinya pendidikan ini harus memahami hakikat manusia, sumber ilmu, seperti sumber ilmu dan tujuan nilainya. Nah, dalam prakteknya itu jadi kurikulum itu harus mencakup aspek kognitif dan afektif dan psikomotorik. Nah, referensi dari jawaban yang ketiga yang pertama ialah dari Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani tahun 1979, Falsafah Pendidikan Islam, Jakarta, Bulan Bintang. Referensi yang kedua selanjutnya itu Abuddin Nata tahun 2012, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Wali Pers. Selanjutnya jawaban yang keempat. Nah, jawaban yang keempat ialah dalam Islam manusia ini memiliki fitrah yang harus dikembangkan. Jadi menurut Syekh Muhammad Naquib Al-Atos, pendidikan ini harus membentuk manusia yang beradab. Contohnya apa? Contohnya seperti sekolah ini menerapkan pendidikan karakter seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam keseharian siswa. Nah, referensi dari jawaban tersebut yang pertama itu ada Syekh Muhammad Naquib Al-Atos tahun 1980, The Concept of Education in Islam, Kuala Lumpur, Istaj. Oke, baik. Selanjutnya jawaban yang kelima.
Jawaban yang kelima itu epistemologi Islam menegaskan bahwa ilmu ini berasal dari wahyu dan akal. Nah, jadi tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk agar manusia ini tidak hanya pintar tetapi juga bijak dan bermoral. Nah, hal ini itu penting untuk membangun masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Dari referensi jawaban yang kelima ini ada Syed Muhammad Naqwi Palatos tahun 1980, The Concept of Education in Islam, Kuala Lumpur, Istaj. Selanjutnya itu ada Abuddin Atta tahun 2012, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta, Raja Wali Pers. Selanjutnya ada jawaban yang keenam. Nah, jawaban yang keenam ini, jadi aksiologi itu berkaitan dengan nilai dan tujuan pendidikan, karena saat ini itu pendekatan yang efektif adalah menggabungkan teknologi dengan nilai-nilai Islam. Nah, contohnya itu penggunaan media digital. Penggunaan media digital dalam pembelajaran tetap harus dibarengi dengan pendidikan akhlak. Referensinya itu ada Abuddin Atta tahun 2012, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Kencana. Selanjutnya memasuki jawaban yang ketujuh. Nah, jawaban dari yang ketujuh ini penjelasannya ialah program pendidikan Islam ini harus mencakup iman, ilmu, dan juga mencakup amal. Komponennya itu meliputi tujuan, terus juga meliputi kurikulum, metode, dan evaluasi. Nah, contohnya itu adalah program tahfiz Al-Quran yang dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan hidup. Nah, jadi dari referensi jawaban tersebut ialah Muhaimin tahun 2025, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam, Jakarta, Raja Grafindo Persada. Selanjutnya ada jawaban yang terakhir, yaitu jawaban yang nomor 8. Dari penjelasan jawaban nomor 8 ini, filsafat pendidikan Islam itu menekankan keadilan dan kesetaraan. Jadi semua siswa itu berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Nah, contohnya itu seperti sekolah menerima siswa berkebutuhan khusus yang menyesuaikan metode pembelajarannya. Nah, dari referensi jawaban yang terakhir ini, yang nomor 8 adalah yang pertama itu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan juga UNESCO tahun 2009, Policy Guidelines on Inclusive Education. Terima kasih. Mungkin itu dari jawaban ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.